Iris Bella akan membuat perhitungan terhadap Dr. Camelia, karena hingga saat ini, Camelia tak pernah menghargainya sebagai mantan istri Amarzoni. Jika memang ingin mendapatkan cinta Amar, Dr. Camelia seharusnya meminta persetujuan kepadaku dan tahu batas wajar untuk mendekati Amar. Bukan merupakan suatu alasan pembenar. Itulah kemarin kenapa dipindahin dari lapas ke Nusa Kambangan, udah tahu bahwa sidang akan berjalan. Nah sekarang setelah dipindahkan ke Nusa Kambangan bisa hadirkan saja untuk sementara selama persidangan, hadirkan di sini kan bisa dibon, bisa ditempatkan di tempat khusus dulu di lapas ini, di bawah pengawasan daripada lapas. Bisa, jadi itu bukan suatu alasan, karena itu kalau dibilang penghalang yang apa, alasan pembenarnya apa, penghalang masalah keamanan, ya security diperketat. Alasan daripada biaya transportasi, lah anggaran kan ada, diperuntukkan untuk itu, jadi itu tidak merupakan suatu alasan. Support Amarzoni, pokoknya apapun yang terjadi, semoga Amarzoni mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kalau memang benar Amarzoni difitnah, semoga yang memfitnah segera ketangkap. Dan jujur aku merasa kehilangan banget sosok Amarzoni yang dulu memang dikenal dengan banyak karyanya. Dia main sinetron, dengan karya-karyanya dia yang benar-benar menghibur kita semuanya. Dan aku berpesan sama teman-teman semuanya, jangan sampai terjerumus ke hal-hal seperti itu, ke barang-barang yang dilarang. Jangan pernah menggunakan barang-barang yang dilarang. Terus Amarzoni, nanti kalau semuanya ini udah selesai, tobat, please, nggak ada untungnya, please, ya. Kami masih menantikan karya-karyamu, jadi jangan pendek pikiran, harus panjang pikir, jangan sampai terjerumus lagi. Dulu saya adalah salah seorang pendukung keputusan Iris Bella untuk bercerai dengan Amarzoni. Namun saat ini saya berbalik mendukung Amarzoni untuk mendapatkan keadilan atas fitnah keji yang menimpanya. Jadi siapapun yang mendapat ketidakadilan, memang selayaknya kita dukung, kita bela untuk mendapatkan keadilan, untuk agar mendapatkan keputusan hukum yang tepat. Karena jika keputusan hukum atau pengadilan tidak tepat, justru orang yang baik yang terpidana, para penjahatnya tertawa-tawa. Ini tidak bisa dibiarkan. Mari kita dukung Amarzoni untuk mendapatkan keadilan. Merdeka. Dia punya hak, tapi hakim berwenang. Makanya saya bilang, kalau ada alasan yang dapat dibenarkan, itu benar. Makanya saya bilang, apakah memang Amarzoni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih nggak membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak ulu. Dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang. Ya kan? Digembok setiap 24 jam. Yang jelas bahwa sidang melalui Zoom itu sangat mengurangi, sangat merugikan terdakwa, karena dia tidak bebas untuk melakukan pembelaan, kuasa hukumnya pun tidak bebas komunikasi, dan bisa-bisa pada lagi sidang tiba-tiba gangguan itu loh, gangguan sinyal itu paling sering itu, ya. Sekelas Otman Paris saja meminta kepada hakim dan jaksa agar Amarzoni nanti di persidangan kedua itu dihadirkan secara offline. Sekelas Otman Paris tuh ya, pengacara bukan ecek-ecek kan, pengacara handal dari Indonesia yang telah banyak menangani kasus perkara-perkara besar. Siapa yang nggak kenal dengan Otman Paris di Indonesia ini? Sampai ke luar negeri beliau terkenal. Beliau langsung meminta kalau Amarzoni nanti sidang kedua ini kalau bisa dihadirkan secara offline. Karena apa? Karena kalau secara online itu banyak kendalanya. Pertama, sinyal tidak lancar. Yang kedua, apa yang disampaikan tidak efektif. Yang ketiga, terhalang benua internet. Yang keempat, tidak semuanya akan bisa disampaikan secara ekspresi. Jadi, kalau seseorang pengen mengetahui data dan fakta yang sebenarnya, maka seseorang yang terdakwa itu atau tersangka itu dihadirkan langsung di hadapan sidang. Baru dia akan tahu fakta sebenarnya. Ini yang diminta juga oleh netizen-netizen yang ada di seluruh Indonesia. Begitu banyak orang yang mendukung
yang memberikan apresiasi kepada jaksa dan hakim agar persidangan Amarzoni ini nanti dihadirkan secara offline. Tidak ada tanda koma, tanda titik itu. Maka kita tantang nih para hakim dan jaksa yang akan menyidang Amarzoni nanti di persidangan. Ya. Maukah dia menghadirkan Amarzoni selangsung? Atau nanti dia buat alasan lagi yang gak masuk akal? Padahal ini pertarungannya nyawa orang nih. Masa depan orang nih. Kalau seandainya seorang jaksa dan hakim tidak juga mengabulkan keinginan Amarzoni untuk dihadirkan secara offline, ini berarti hakim dan jaksa ini betul-betul menzalimi seorang Amarzoni. Betul-betul ada orang yang bermain di belakangnya agar Amarzoni ini nggak muncul lagi ke publik. Ini hipotesa saya kalau seandainya seorang Amarzoni nanti nggak dihadirkan lagi di sidang kedua secara offline, itu orang akan banyak berhipotesa, akan banyak beranalisa bahwasanya ada sesuatu rahasia yang disimpan oleh jaksa dan hakim. Makanya dalam video ini saya menantang kepada jaksa dan hakim yang menyidang Amarzoni agar Amarzoni dihadirkan secara offline, agar tahu bahwasanya siapa yang kong kaling kong dalam hal ini. Kasihan kita teman-teman. Kasihan kita. Seorang Amarzoni yang luar biasa perjuangannya untuk perfilman Indonesia, untuk Indonesia. Tapi ini yang dia dapatkan. Seharusnya dia rehabilitasi tapi jebloskan ke penjara. Inilah kalau kita lihat begitu zalimnya seseorang kepada Amarzoni. Tapi yakinlah teman-teman, ada hikmah yang luar biasa yang akan didapatkan oleh Amarzoni kalau Amarzoni mampu melewati cobaan ini. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu, kalau kita sabar pasti ada hikmah yang luar biasa. Ini menambah kedewasaan juga Amarzoni. Dan juga dengan adanya kasus seperti ini, netizen sangat mencintai dan mengharapkan Amarzoni agar bebas dari Nusa Kambangan. Netizen pengen lagi Amarzoni bermain film seperti biasa. Mengharumkan Indonesia, berakting dengan kecerdasannya. Ini yang diharapkan oleh banyak netizen. Sehingga sampai saat ini, di video saya ini, di channel Novi SR ini, itu banyak orang yang mensupport, men-share video saya ini dengan tujuan untuk membebaskan Amarzoni. Makanya mari kita bersatu teman-teman. Otman Paris aja pengacara kondang begitu mendukung kehadiran Amarzoni dihadirkan di persidangan. Apalagi kita nggak ada apa-apa. Netizen, kami minta doa netizen, support netizen. Agar segera Amarzoni bebas dari Nusa Kambangan. Dan dia dapat beraktivitas, dapat membangun ekonominya. Dan kita bangga melihat public figure kita dibebaskan dari penjara Nusa Kambangan. Sehingga tidak ada yang terzalimi di Republik ini. Maukah teman-teman seorang Amarzoni terzalimi di Republik ini? Hanya kita harus bersatu untuk bersuara membebaskan Amarzoni. Walaupun hari ini Amarzoni masih berada di Nusa Kambangan. Mudah-mudahan dengan banyaknya suara netizen, suara pengacara, terketuk hati pintu jaksa untuk membebaskan Amarzoni. Gimana pendapat teman-teman? Maukah kalian Amarzoni ini bebas di Nusa Kambangan? Silahkan kalian komen, share video ini sebanyak-banyak, follow sebanyak-banyak agar orang tahu bahwasanya kita adalah mencari kebenaran. Kita bersatu untuk membebaskan Amarzoni dari penjara Nusa Kambangan. Menjadi pasangan dari seorang publik figur memang tidak mudah. Hal inilah yang kini tengah dirasakan oleh Dr. Camelia, kekasih Amarzoni, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Meski kerap dibanding-bandingkan dengan sosok artis cantik Irish Bella, mantan istri Amar, Dr. Camelia tetap memilih bersikap tenang dan sabar menghadapi semua komentar yang datang kepadanya. Mungkin baru kali ini, mental seorang Camelia benar-benar diuji. Beberapa komentar netizen yang menyebut dirinya tidak secantik Irish Bella sempat membuat pikirannya terusik. Namun, bukannya larut dalam kesedihan, sang dokter justru memilih bangkit dan terus berjuang mendampingi Amarzoni yang masih menjalani proses hukum. Alih-alih terpancing, Camelia justru menunjukkan sikap kedewasaan yang luar biasa. Ia tetap fokus mendukung kekasihnya dan menatap masa depan dengan optimis. Saya sudah tahu resikonya sejak awal.
Selama saya tidak merugikan orang lain, saya tidak perlu takut dengan omongan orang, ujar Camelia dengan nada lembut saat diwawancarai salah satu media. Sikapnya yang tegar membuat banyak netizen justru berbalik memberikan pujian. Mereka menilai Camelia adalah sosok perempuan kuat, sabar, dan tulus mencintai. Bahkan beberapa komentar menyebut bahwa ketulusan dan kesabarannya adalah kecantikan sejati yang tidak bisa diukur hanya dari penampilan luar. Cantik itu bukan cuma wajah, tapi hati yang sabar dan tulus. Dr. Camelia sudah membuktikannya, tulis salah satu penggemar Amarzoni di media sosial. Sejak menjalin hubungan dengan Amar, Camelia memang tidak luput dari komentar miring. Ada yang menuduhnya mencari popularitas, ada pula yang menyinggung latar belakang profesinya sebagai dokter. Namun semua itu tidak membuatnya mundur. Ia tetap berdiri tegak mendampingi Amar di saat banyak orang justru menjauh.